Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita hadir kembali ya di akhir pekan. Dan kalau udah di akhir pekan berarti nih teman-teman semua mendengarkan kembali suara saya Linda Dan saya Cindy. di mana kita berdua hadir kembali dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan selama 30 menit ke depan kita akan kembali menghadirkan berita-berita yang sangat menarik ya teman-teman ya. Baik berita-berita dari dalam negerinya Taiwan ataupun berita internasional, dan pokoknya semua yang menarik untuk kalian semua. Dan gak cuman itu aja, kita juga punya wawancara yang sangat menarik untuk hari ini sebagai kelanjutan dari pekan yang lalu. Nah, terkait dengan berita pilihan kita di hari ini, kita punya apa sih Kak Cindy? Di berita pertama ada pengemudi yang berdalih bergerak cepat untuk menghindari pejalan kaki, tetapi tetap didenda $6.000 Taiwan atau sekitar 3 juta rupiah. Wah, ini kenapa ya alasannya ya teman-teman ya? Tentu saja kalian bisa dengarkan dalam berita pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga punya berita terkait dengan jamur beracun yang tumbuh subur setelah hujan deras nih teman-teman. Dan kalau kita memakannya, ternyata dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian di segmen wawancara, kita akan melanjutkan wawancara pekan sebelumnya dengan Oki Sutanto yang merupakan penulis buku terkait dengan pengembangan diri anak muda, selebgram, serta konten kreator nih teman-teman. Di mana di segmen kali ini dia akan berbagi pengalamannya untuk menjelaskan brain rot remaja di Indonesia serta kesan-pesannya traveling dan jalan-jalan di Taiwan. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita dengarkan selingan yang berikut ini. Seorang pengemudi bernama Akwe dengan nama samaran dilaporkan oleh masyarakat pada bulan Desember tahun lalu karena tidak memberi jalan kepada pejalan kaki di persimpangan di Kabupaten Hsinchu dan kemudian didenda sebesar $6.000 Taiwan yang bila mana dirupiahkan mencapai 3 juta rupiah. Akwe kemudian mengajukan gugatan administratif dengan alasan bahwa persimpangan tersebut dirancang dengan buruk dan ia khawatir akan terjadi tabrakan dari belakang jika ia mengerem mendadak, mengingat kondisi pejalan kaki yang tidak bergerak. Hal ini mendorongnya untuk mengemudi dengan cepat agar dapat melewati persimpangan jalan sehingga lebih mudah dilalui. Namun, seorang hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Taipei menolak argumen Akwe dan baru-baru ini menolak gugatannya. Dalam putusan pengadilan, disebutkan bahwa pada bulan Desember tahun 2024 lalu, Akwe mengemudi dan melewati sebuah persimpangan di Kabupaten Hsinchu. Ia melakukan pelanggaran karena mengemudikan mobil mendekati zebra cross ketika ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, tetapi tidak berhenti untuk memberikan hak jalan kepada pejalan kaki. Pelanggaran ini ternyata direkam oleh warga melalui video dan dilaporkan, sehingga Akwe dikenai denda sebesar $6.000 Taiwan dan diwajibkan mengikuti pelatihan keselamatan lalu lintas. Akwe tidak terima dengan denda tersebut dan memutuskan untuk mengajukan gugatan administratif. Ia menegaskan bahwa di sisi kanan persimpangan tempat kejadian terdapat tempat parkir di pinggir jalan yang mengganggu pandangan pengguna jalan. Selain itu, desain trotoar yang buruk membuat pejalan kaki harus menunggu di atas aspal untuk menyeberangi jalan. Saat itu, Akwe berniat melintasi persimpangan dan melihat pejalan kaki dalam kondisi diam. Ia khawatir jika tiba-tiba mengerem atau berhenti, bisa terjadi kecelakaan tabrak belakang, sehingga akhirnya ia memilih untuk segera melewati zebra cross agar pejalan kaki bisa menyeberang dengan aman. Namun, setelah meninjau rekaman video laporan,
Hakim di Pengadilan Tinggi Administratif Taipei menemukan bahwa sebelum kendaraan Akwe mendekati zebra cross, sudah ada pejalan kaki yang berdiri di sisi kanan zebra cross. Tidak ada halangan atau gangguan penglihatan antara keduanya. Namun, Akwe tetap tidak berhenti untuk memberikan hak jalan. Sebaliknya, ia malah langsung melintasi garis berhenti dan melewati zebra cross, sehingga fakta pelanggaran ini dianggap jelas. Hakim juga menyatakan bahwa jarak antara kendaraan Akwe dan pejalan kaki saat itu tidak sampai 1 lebar jalur kendaraan. Ia tidak mengurangi kecepatan dan berhenti sesuai aturan. Bagaimana mungkin pejalan kaki berani menyeberang ketika melihat kendaraan tidak berhenti sepenuhnya? Akhirnya, pernyataan Akwe tidak dipercaya dan gugatannya ditolak. Namun, kasus ini masih bisa diajukan banding. Hujan deras yang sering turun di wilayah Kaohsiung telah menyebabkan jamur parasol hijau atau Chlorophyllum molybdites, yaitu jamur-jamur raksasa bermunculan di taman-taman kota, menarik banyak orang untuk berfoto. Yang Chen Chang, Direktur Departemen Kedokteran dan Toksikologi Klinis di Rumah Sakit Umum Veteran Taipei menyampaikan bahwa jamur parasol hijau beracun dan merupakan salah satu penyebab keracunan jamur yang paling umum di Taiwan. Dengan rata-rata lebih dari 10 orang menderita keracunan setiap tahunnya. Mengkonsumsi jamur ini dapat menyebabkan gejala gastroenteritis akut, seperti mual, muntah, dan sakit perut. Dalam kasus yang parah, jamur ini juga dapat menyebabkan dehidrasi dan kerusakan ginjal akut. Oleh karena itu, sangat dilarang untuk memakannya. Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, jamur parasol hijau adalah jamur berukuran sedang hingga besar yang tumbuh di hutan berdaun lebar untuk dataran rendah, di padang rumput, atau di lahan pertanian. Jamur ini beracun dan tidak dapat dimakan, tetapi warnanya yang kusam mirip dengan jamur parasol dan jamur Macrolepiota albuminosa yang dapat dimakan, sehingga sering tertukar dengan keduanya. Namun, insang pada pangkal jamur parasol hijau berubah warna dari putih menjadi kuning kehijauan di awal-awal kehidupan dan kemudian menjadi coklat ketika rusak. Ini merupakan ciri identifikasi yang penting. Meskipun tidak fatal jika tertelan, gejala keracunan seperti gastroenteritis, mual, muntah, sakit perut, feses berdarah, dan dehidrasi dapat muncul 1 hingga 3 jam setelah tertelan. Yang Chen Chang menjelaskan bahwa orang sering salah paham bahwa jamur beracun harus berwarna cerah. Jamur parasol hijau cenderung berwarna putih, sehingga beberapa orang mungkin menganggapnya tidak berbahaya dan memakannya. Namun, meskipun warnanya kusam, jamur parasol hijau beracun. Yang Chen Chang pernah menemui seorang pasien yang secara tidak sengaja menelan jamur parasol hijau dan mengalami gejala gastroenteritis akut yang parah, yaitu mual, muntah, dan sakit perut. Gejalanya bahkan cukup parah hingga menyebabkan dehidrasi, yang mengakibatkan kerusakan ginjal akut. Menurut Rumah Sakit Umum Veteran Taipei, selama 30 tahun terakhir, lebih dari 300 pasien telah dirawat karena keracunan jamur parasol hijau, dengan rata-rata sekitar 10 kasus per tahun. Rumah sakit tersebut mengimbau masyarakat untuk tidak memetik dan mengonsumsi jamur yang tidak diketahui jenisnya. Mengenai mengapa jamur ini bisa tumbuh di taman median jalan, Yang Chen Chang menjelaskan bahwa spora jamur parasol hijau kemungkinan besar terdapat di tanah yang berada di taman median jalan. Hujan membasahi tanah memungkinkan jamur tumbuh dengan cepat dan dalam ukuran besar. Secara klinis, pasien yang dirawat di rumah sakit setelah menelan jamur ini sering mengalami keracunan setelah hujan, mungkin karena memetik dan memakan jamur putih besar yang mereka yakini tidak berbahaya saat mendaki atau berada di luar ruangan. Yang Chen Chang menyarankan masyarakat agar tidak mengonsumsi jamur liar
atau jamur yang dijual di pinggir jalan. Jika mengalami gejala gastroenteritis akut, tekanan darah tidak stabil, pusing atau lemas, segera periksakan diri ke dokter agar penyakit tersebut tidak semakin parah. Demikianlah 2 berita utama yang telah kami bacakan di hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke segmen wawancara bersama Oki Sutanto. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Oke nih teman-teman, kita balik lagi ya sama segmen wawancara dengan Oki Sutanto. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas terkait dengan profesinya Kak Oki Sutanto, kali ini kita akan ngebahas yang lebih jelas lagi nih terkait dengan Taiwan. Nah, kan Kak Oki kan udah datang ke Taiwan ya, udah jauh-jauh nih 5 jam lebih perjalanan. Kemudian kamu ini sempet ya ngebahas di konten yang secara khusus terkait dengan yang namanya brain rot dalam tulisannya kamu nih. Jadi beberapa tulisan itu udah mulai nih membahas terkait dengan yang namanya fenomena brain rot. Sementara fenomena brain rot itu juga udah mulai dikenal dan udah mulai sering dikulik di media sosial, di media online, bahkan di beberapa buku terkait dengan ya kegiatan anak muda saat inilah. Dan itu terjadi di seluruh dunia nih Kak Oki ya. Tapi kenapa Kak Oki juga ikutan untuk membahas hal tersebut? Apa sebenarnya ketika tulisan tersebut terkait dengan yang namanya brain rot atau pembusukan otak ini belum terlalu heboh kayak sekarang, itu udah mulai kepikiran? Oke. Sebenarnya brain rot sendiri aku udah sempet baca, sudah sempet tahu lah ya dari tahun lalu lah ya, ada beberapa artikel yang mulai membahas tentang itu gimana sih aktivitas di dunia digital ini, di mana orang makin banyak yang sehari-hari sibuk scroll-scroll media sosial ini bisa berdampak ke menurunnya kualitas intelektual ya dan juga pemikiran dari seseorang, makanya disebutnya brain rot. Nah, tapi kan di akhir tahun lalu itu Oxford Dictionary memilih brain rot sebagai word of the year gitu ya. Nah, di situ langsung tuh diskursus tentang brain rot langsung memuncak. Semua orang langsung tiba-tiba membahas soal brain rot. Nah, saat itu juga memang aku lagi mikir untuk bikin yang konten subscribers itu, konten yang eksklusif itu mau difokuskan kemana. Nah, akhirnya aku pikir salah satunya adalah ya udah gimana kalau aku bungkus benang merahnya ini sebagai usaha memerangi brain rot. Gitu, karena memang dari dulu, dari bertahun-tahun lalu aku suka membagikan artikel-artikel yang lebih panjang sebenarnya ke teman-teman followersku gitu ya, entah itu artikel di media, entah itu membagikan buku, entah kadang ngebahas soal film. Intinya konten-konten atau media yang bisa dibaca dengan lebih in-depth, lebih mendalam, nggak cuma clickbait, nggak cuma bungkusnya doang, nggak cuma sesuatu yang dangkal gitu kan. Itu yang dibilang sebagai konten brain rot gitu ya, konten yang nggak terlalu substansial, yang cuma ngebahas dari sisi ringan-ringannya aja, lucu-lucuannya aja, entertainmentnya aja, tapi nggak ada isinya. Tapi itu yang bikin orang kecanduan kan. Itu konten-konten seperti itu yang isinya cuma meme, yang isinya cuma prank, yang isinya jokes gitu ya, bikin orang scroll terus di media sosial bisa sampai berjam-jam dan pada akhirnya bisa menurunkan kualitas pemikiran dari seseorang. Nah, itu juga memang jadi concern aku. Itu karena kan dulu aku kuliahnya psikologi gitu ya, S1, S2-nya ngambil psikologi sosial juga. Aku sering baca-baca juga buku terkait bagaimana konsumsi media itu bisa mempengaruhi pemikiran atau otak seseorang gitu ya. Dan ini juga memang jadi concern oleh beberapa ahli psikologi juga. Mungkin salah satu buku yang lumayan terkenal itu adalah The Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Itu seorang profesor psikologi di New York University yang dia menyatakan bahwa riset menunjukkan nih bahwa di era 2010-an ke atas saat
smartphone sudah semakin lumrah digunakan oleh anak-anak muda, oleh remaja, juga media sosial semakin masif, itu banyak sekali masalah-masalah yang mengikuti. Mulai dari menurunnya berpikir kritis, lalu bikin kecanduan, lalu bikin orang jadi kesepian, ada isu-isu mental health dan lain sebagainya yang bisa diatribusikan ke penggunaan eksesif dari smartphone dan juga media sosial. Jadi memang concernnya itu ke sana, gimana supaya aku nggak berkontribusi ke bikin orang jadi makin brain rot. Sebenarnya lebih ke sana. Aku kalau nggak bisa jadi solusi, minimal jangan jadi bikin problemnya jadi makin parah. Itu sih yang sebenarnya jadi concern aku di awal. Makanya aku pengen mulai banyak fokus untuk bikin konten-konten anti brain rotnya. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya, untuk membantu orang-orang supaya nggak cuma sehari-hari bacain konten-konten yang sekilasan doang, yang nggak banyak substansinya, bisa lebih banyak baca artikel-artikel long reads yang aku bagikan, kadang dari The New York Times, kadang dari Harian Kompas, dari Tempo, yang memang itu dibuat dengan niat dan dibuat dengan riset, artikel yang panjang, kadang 1000 kata, kadang 3000 kata, kadang bahkan bisa lebih. Nah itu aku bagikan dan ternyata banyak yang berminat, ternyata banyak yang suka juga ketika aku membagikan artikel-artikel seperti itu. Bahkan kadang sebenarnya itu artikel bisa dicari sendiri, tapi kan sekarang masalahnya adalah kurasi. Karena terlalu banyak konten di luar sana, terlalu banyak hal yang bisa dinikmati di luar sana, orang jadi bingung. Ini segini banyak opsi, mana yang harus gue baca, mana yang harus gue kulik lebih lanjut. Nah ini aku bisa menghadirkan kurasi tersebut ke followersku, ke subscribersku, sehingga mereka bisa mengakses bacaan-bacaan yang lebih berkualitas, gitu sih. Ya, ketika Anda membahas ini aku jadi bertanya-tanya, karena ini sangat menarik nih Kak Oki ya. Kan kalau sekarang itu kayak media sosial, anggaplah Instagram yang sering Anda pakai ya. Instagram itu kan gimana pun ada pembatasan nih. Misalnya untuk video sekarang 1,5 menit. Oh ya, betul. Terus udah gitu terkait dengan yang namanya slide, itu sekarang udah lebih membaik ya, sampai 20 slide. Sebelumnya hanya 10 saja. Nah, itu gimana cara untuk mengakalinya? Oke. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada di media sosial itu ya. Oke. Nah, terkait pembatasan ini juga ada satu buku yang menarik, judulnya Attention Span dari Dr. Gloria Mark. Dia ngelihat bahwa selama beberapa dekade ini, dia bikin penelitian dari 2000-an awal, itu attention span seseorang, yaitu kemampuan seorang untuk fokus ke satu informasi sebelum dia berpindah membaca hal lain atau buka gadgetnya atau ganti layar gitu ya, itu menurun drastis. Dari yang sebelumnya itu di atas 2 menit ya, kayaknya sekitar 140-an detik, lalu menurun ke 70-an detik, dan terakhir itu sudah di 46 detik aja. Attention seorang, kemampuan orang untuk fokus di satu informasi atau di satu konten sebelum dia beralih ke konten berikutnya. Nah ini salah satu penyebabnya juga betapa fast pace-nya juga, tempo yang ada di media sosial kan. Ketika misalnya buka TikTok gitu ya, kita diemin aja semenit itu udah berapa konten tuh kan, ganti-ganti. Pokoknya kita dimudahkan untuk mendapatkan konten segitu cepat dan segitu banyaknya. Kita dimudahkan juga kalau nggak suka yaudah langsung skip gitu ya, tinggal pencet atau swipe sedikit udah langsung ke konten berikutnya juga. Jadi memang media sosial, platform memang punya kebutuhan untuk itu, untuk bikin orang bertahan selama-lamanya, sepanjang mungkin ya di platform mereka. Nah salah satunya dengan memberikan opsi sebanyak-banyaknya juga kan. Itu yang dilakukan oleh platform media sosial apapun lah itu, mau itu Instagram kah, mau itu Twitter kah, mau itu TikTok dan lain sebagainya. Nah sebenarnya paham pertimbangan bisnisnya ya, ketika bisa bertahan semakin lama di platform itu, berarti platform itu juga jadi punya banyak leverage untuk ke advertisers gitu kan. Jadi orang bisa beriklan dengan lebih banyak, dengan lebih mengeluarkan lebih banyak uang lah untuk beriklan di platform mereka. Nah itu yang pada akhirnya membuat konten-kontennya jadi kurang mendalam menurutku. Konten-kontennya jadi banyak yang receh, jadi banyak yang kurang substantif, karena itu tadi platform punya kebutuhan untuk orang jangan sampai pergi dari platform gua. Nah gua kasih lu opsi untuk ngelihat sebanyak-banyaknya konten gitu ya. Nah gimana cara untuk mengakali hal itu? Kalau aku sendiri sih pertama
aku juga senang tuh ketika di Instagram carouselnya bisa sampai 20 slides. Karena sebelumnya cuma 10 slides. Nah, itu aku jujur kesulitan ketika bikin tulisan panjang, khususnya kalau udah di atas 800 kata gitu mau dipindahin ke carousel itu jadinya kecil-kecil banget. Dan belum lagi kalau mau nambahin gambar, nambahin foto kan jadinya susah ya di situ. Nah, ketika itu jadi 20 slides itu kita jauh lebih bisa memanfaatkan tuh sebenarnya. Kita bisa bikin teksnya sedikit lebih besar jadi lebih enak dibaca. Kita bisa masukin foto, kadang bisa masukin video juga. Nah, itu sebenarnya membantu ya dengan bikin carousel itu kita bisa bikin kita bisa bikin konten yang lebih mendalam tuh di situ. Sekarang kayaknya untuk bikin 1200 sampai 1500 kata di satu carousel itu masih memungkinkan dan masih enak untuk dibaca menurutku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kontennya lebih panjang gitu ya atau nggak muat nih di dalam durasi yang disediakan, kita bisa bikin series sih sebenarnya. Kita bisa bikin series, jadi bahasan ini part satunya dulu atau pengantarnya dulu aja, lalu minggu berikutnya kita bisa bahas bagian berikutnya, nanti bisa bahas lagi bagian lainnya. Atau beberapa teman-teman lain mencoba mengakalinya dengan mengconvert dari Instagram ke YouTube. Jadi konten panjangnya, konten lengkapnya mungkin ada di website, mungkin ada di YouTube gitu ya. Nah, yang dihadirkan di media sosial teasernya aja. Jadi untuk menarik orang, nah kalau tertarik baca lengkapnya bisa ke YouTube kita, bisa ke website kita. Nah, itu banyak juga yang mencoba melakukan hal seperti itu. Karena jujur 1,5 menit atau 3 menit kalau bikin video gitu ya, itu kurang banget sih. Kayak baru ngomong bentar ya tiba-tiba udah kepotong. Jadi itu beberapa cara sih ngakalinnya. Wow, ini menarik nih. Ini tips yang sangat menarik ya buat kalian semua yang sebenarnya pengen bikin konten bermanfaat tapi terbatasi sama yang namanya platform media sosial nih. Dan kemudian ketika Kak Oki itu datang ke Taiwan, kan kamu juga pasti melihat ya dinamika orang-orang Taiwan seperti apa nih. Khususnya orang-orang yang ada di kota besar, karena ini kan adalah kota Taipei ya. Terus udah gitu kan juga kalau di kota Taipei juga kan terlihat jelas ya, orang tua, anak muda dan anak-anak gitu. Itu kan juga udah mulai tuh. Kalau di MRT mungkin Anda lihat banyak yang pegangannya gadget ya. Ponsel di mana-mana. Nah, menurut Kak Oki sendiri, apakah yang namanya fenomena brain rot ini itu juga udah masuk nih di Taiwan? Menurutku ini sih memang fenomena global ya. Jadi selama memang sebuah negara itu tidak luput dari yang namanya globalisasi gitu, jadi ada smartphone, ada internet, ada media sosial, ya pasti mereka akan terpapar juga lah dengan fenomena brain rot ini. Kecuali mungkin kalau di negara Korea Utara misalnya, mungkin nggak semua bebas menggunakan handphone, ya mungkin jadinya nggak kena brain rot di situ. Tapi selama itu terjadi, globalisasi ada di negara tersebut, semua orang bisa mendapatkan akses terhadap internet, media sosial, handphone, menurutku bisa-bisa aja terpapar dengan yang namanya brain rot. Cuma lagi-lagi memang tidak mudah untuk memastikan orang ketika megang handphone itu dia lagi ngurusin kerjaan, dia lagi berkomunikasi dengan keluarganya kah, dia lagi ngecek email, atau dia lagi scroll sosial media secara mindless. Kan yang bisa dikategorikan sebagai brain rot ketika you do it mindlessly. Jadi nggak ada tujuannya, lagi bosen buka media sosial, lagi bingung nih, lagi nungguin meeting, buka media sosial. Jadi nggak ada tujuannya sebenarnya, nggak ada juntrungnya. Nah, beda dengan misalnya orang buka itu untuk ngurus kerjaan, mau balas email, atau lagi mau belajar sesuatu, dia buka YouTube, dia lagi mau cari informasi tertentu, dia nanya ke ChatGPT gitu misalnya. Nah, kalau yang bertujuan itu nggak bisa dikategorikan sebagai brain rot. Tapi kalau misalnya orang mindless gitu ya, mindlessly scroll bisa sampai setengah jam bahkan berjam-jam, nah itu yang bisa dikategorikan sebagai brain rot. Kalau aku sih ngelihat mirip-mirip lah sebenarnya secara ini ya, masyarakatnya, entah di Taipei dengan di Jakarta. Aku juga di Jakarta selalu naik kendaraan umum, naik MRT, naik busway, Transjakarta, atau naik KRL, kereta gitu ya. Ya memang perilakunya seperti itu. Kebanyakan orang ya pasti di gadgetnya masing-masing gitu. Tapi kan ya lagi-lagi kita nggak tahu, siapa tuh dia lagi baca buku di gadgetnya, kan sekarang juga udah bisa. Jadi ya itu sih yang tidak mudah untuk ngejudge itu. Oke. Tapi kalau dalam perjalanan Anda beberapa waktu belakangan gitu di Taiwan sendiri, khususnya di kota Taipei, menurut Anda
anak muda yang di Taiwan itu seperti apa? Apakah sama sebenarnya sama yang di Jakarta atau di Indonesia? Atau kayaknya agak berbeda deh gitu? Atau ngelihat nggak sih antara persamaan atau perbedaan antara anak muda yang di Taiwan dengan yang di Indonesia? Ada kayak bedanya nggak sih gitu? Jujur aku belum melihat sebegitunya sih. Jujur aku belum melihat di mana perbedaannya gitu ya. Tapi kalau dari selayang pandang sih, anak-anak muda di sini dengan anak-anak muda di Jakarta, khususnya ya di Jakarta kota besar juga, atau ketika aku pergi ke Singapura atau aku pergi ke Jepang, mirip-mirip aja sih perilakunya. Banyak yang pergi dengan pasangan, banyak pergi dengan teman-temannya gitu ya. Jadi memang kebutuhan untuk interaksi sosial secara langsungnya itu kelihatan memang masih ada gitu ya. Lalu mereka juga ya kebetulan karena aku turis, jadi aku juga perginya ke tempat-tempat entah ke mall atau ke night market. Jadi memang terlihat anak mudanya memang having fun lah ya. They try to have fun together gitu ya, dengan makan bareng, dengan pergi ke mall bareng, dengan jalan-jalan bareng. Bahkan ketika aku pergi kemarin ke Chiang Kai-shek Memorial, itu juga banyak anak-anak muda, tapi kebanyakan sama keluarganya sih yang pergi ke sana juga. Jadi aku melihat sama-sama aja, mirip-mirip aja gitu ya, khususnya untuk anak-anak muda di kota besar di berbagai negara yang pernah aku datangi, kurang lebih memang seperti itu. Dan aku juga ngelihat kemarin cukup ramah sih orang-orang Taiwan ya, entah anak mudanya, entah yang seumuran atau bahkan lansia. Kebetulan kan aku bawa anak kecil ya, jadi kadang kemana-mana kita naik stroller. Nah itu mereka dengan senang hati membantu ngejagain liftnya supaya nggak turun dulu gitu ya ketika tahu aku bawa anak kecil, ngasih jalan dulu ketika masuk ke MRT atau ketika keluar. Jadi aku melihat sih cukup ramah sih orang-orang sini. Berapa kali kita masuk ke minimarket itu juga kasirnya mau ngajak main anakku gitu loh. Jadi memang seramah itu. Kadang kalau di MRT ada lansia ngajak main, hai, halo gitu ya, nyapa ke anak aku ya. Kebetulan anakku juga cukup ekstrovert kayaknya, semua orang disapa sama dia. Tapi aku melihat cukup ramah, cukup lively lah orang-orang di sini. Tidak dingin, tidak menutup diri, tidak tertutup. Dan ketika tahu aku nggak ngomong bahasa sini juga ditanya, oh where you come from gitu loh. Jadi ada niatan untuk tahu lebih lanjut lah. Cukup ramah. Dan juga bahasa Inggrisnya juga cukup baik sih. Selama ini belum pernah berkendala yang sampai nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Mau ke restoran, mau ke public place, bahkan ketika lagi ketemu di MRT atau apa, bisa tetap berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Dan kemudian sebagai pertanyaan nih ya, udah mulai penutup nih ya Kak Oki ya. Siap. Apakah perjalanan ini akan juga jadi inspirasi Kak Oki nih dalam tulisan-tulisan di masa mendatang atau postingan-postingan nanti ke depannya? Pastinya sih. Kalau aku selalu suka ngumpulin informasi terlebih dahulu. Jadi meskipun nggak langsung aku tahu ini ujungnya akan jadi kayak gimana gitu ya, ujungnya akan aku nulis seperti apa. Tapi aku yakin setiap pengalaman yang kita alami, setiap informasi yang kita terima, itu pasti akan berpengaruh ke output yang nanti akan kita hasilkan gitu ya. Kan kita mungkin sering dengar connecting the dots gitu ya. Jadi connecting the dots dari beberapa hal yang mungkin tidak berhubungan untuk menghasilkan satu kesimpulan baru atau satu pengetahuan baru gitu ya. Nah, tapi sebelum ke connecting the dots, orang sering lupa satu hal yang nggak kalah penting, yaitu collecting the dots-nya dulu. Jadi kita kumpulin dulu, kita koleksi dulu dots-dotsnya, informasi-informasi, pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda untuk nanti bisa kita ramu, bisa kita racik menjadi connecting the dots-nya itu. Nah, pengalaman jalan-jalan ke sini itu bagian dari collecting the dots-nya dulu. Jadi aku ngumpulin pengalaman, ketemu orang baru, datang ke sini gitu ya, ngobrol dengan orang, kadang dapat informasi dari followers yang kebetulan juga tinggal di Taiwan, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol juga. Nah, itu bakal jadi sumber inspirasi ketika nanti misalnya aku lagi nulis entah rekap perjalanan, entah misalnya nanti aku lagi nulis tentang isu-isu sosial, tentang brand road mungkin mau aku tulis, ya pastinya nanti akan bisa jadi inspirasi dan juga bahan bakar untuk menghasilkan karya yang baru nantinya. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan Kak Oki di hari ini nih. Ini kita dapat insight banyak banget ya, informasinya sangat menarik nih. Jadi ya teman-teman ya,
otomatis ya, ini Kak Oki ini karena dia adalah lulusan psikologi pasti ngerti banget ya tentang kesehatan mental juga. Jadi buat kalian bisa aja sih kepoin terkait dengan Kak Oki Sutanto sendiri yang benar-benar sangat menarik. Tapi karena sudah waktunya juga nih, sayang sekali kita harus pamit undur diri. Terima kasih Kak Oki karena sudah hadir di studio. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang mampir ke sini. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.